Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Online GBI Ceria 3 Mei 2020. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Ceria Jambi 178 011 6206 atas nama GBI Ceria Jambi. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan, doa, dan ibadah raya GBI MPI Ceria Jambi. Terima kasih. Persiapkan hati, persiapkan diri. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat beribadah. Shalom Bapak dan Ibu Jemaat Ceria yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu di minggu pertama di bulan Mei. Ada satu sukacita yang luar biasa di hati saya, saudara, bahwa sampai hari ini tangan Tuhan tetap mengiring kehidupan kita dan tidak kekurangan sesuatu yang baik orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya juga menyapa untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin ada di luar kota atau mungkin ada dari saudara yang bukan merupakan jemaat ceria tetapi menonton tayangan ini. Berkat Tuhan melimpah buat saudara. Haleluya. Jika Tuhan gembala kita, takkan pernah kekurangan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bawa korban syukur kehadiran Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kami akan datang ke bait-Mu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
Tuhan yang tidak akan pernah mengering. Katakan amin. Haleluya. Yes Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mari menari saudara. dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Boleh bersama-sama. Katakan, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Dengan kencang katakan, Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. mari menari bersama-sama. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, Melayanimu. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saudara, saya ajak Anda untuk menari bersama-sama. Angkat tangan kita. Katakan, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur Haleluya. sukacitamu melimpah dalamku. menari bersama-sama. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami mengalir bersama-sama dengan Engkau. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, Bersama-sama kata kita. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Boleh bersama-sama. Ikuti gerakan saya. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, Angkat tangan kita bersama-sama. melayanimu Tuhan Haleluya. di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya namamu Tuhan. Haleluya. 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 Nama Tuhan yang menjadi perlindungan bagi setiap kita. Amin. Saya mengajak Anda untuk membuka tangan bersama-sama. Kita akan masuk lebih dalam kehadirat Tuhan, saudara. Saya mengajak Anda untuk kita bawa bersama-sama semua beban di hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu datang ke hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar hari ini. Karena tidak ada seorang pun jua seperti Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa di sorga, sentuh hati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini. Amin. Kami percaya bahwa hari ini kemuliaan Allah Mawar Sharon itu turun atas setiap umatmu di rumah-rumah. Hari ini Tuhan, firman-Mu, setiap sabdamu akan menyembuhkan setiap hati umatmu.
menyembuhkan sakit penyakit mereka. Amin. Dan hari ini kami percaya bahwa akan digenapi bagi setiap umat-Mu. Sukacita karena Tuhan menjadi kekuatan setiap kami. Amin. Bahwa kami lebih dalam ya Aba ya Bapa hari ini. Bahwa kami lebih dalam Tuhan. Shandara labata kanara labata kanara laba shandara labara labara laba. Ora labata kanara laba shandara labara laba. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ora labata kanara laba shandara laba. Mari mengalir di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kami mengalir dalam kegerakan-Mu hari ini bersama-sama Tuhan. Jiwa kami hancur, merindukan pelataran-pelataran-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Amin. Kaulah Rajaku Amin Tuhan. dan sahabat
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari pandang Dia dalam kekudusannya. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Kami mau menghirup kekuatan dari Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami hirup kekuatan dari Tuhan, kami lepaskan kekhawatiran kami pagi hari ini. Kami tahu bahwa tangan Tuhan tak pernah berhenti memegang kami Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan kami dan kami berkata, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, Yesus, Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. sekali lagi katakan, Yesus ku sembah. Yesus, Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. keinginan Dalam hidupku hanya untuk menyembah. sekali lagi angkat kedua tangan kita. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan bagi Dia. Mari kita beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Oh,
Patutlah kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, buat semua kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu di bulan April berlalu sudah Tuhan pelihara kami sedemikian rupa. Hingga kami boleh memasuki bulan Mei. Biarlah bulan ini Tuhan menjadi bulan sukacita bagi kami. Biarlah Tuhan roh sukacita memenuhi rumah tangga. Hati yang gembira berlimpah atas hidup kami. Supaya sepanjang bulan ini Tuhan, bulan kemenangan, bulan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Waktu kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Makasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada Tuhan, sudah menyaksikan ibadah ini. Sebelum kami menerima roti dan anggur melalui perjamuan kudus, dan juga nanti pengurapan bersama, Tuhan Yesus berbicara Engkau kepada kami. Urapi Tuhan Yesus hamba-Mu, bersetiap perkataanku menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita hari ini. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah, secara khusus semua keluarga besar GBI MP Ceria. Betapa rindunya hati saya bersalaman dengan saudara. Sudah sekian lama kita nggak bisa bersama saudaraku oleh karena keadaan. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Katakan amin. Walaupun kita nggak bisa bersalaman tapi kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, salam kiri kanan saudara katakan, Tuhan itu baik, sangat baik. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Telah berlalu 1 bulan penuh di bulan April. Banyak suka atau maupun duka yang kita alami. Tapi kalau kita lihat betapa baiknya Tuhan menuntun kita sampai hari ini ada saudaraku. Nah hari ini di minggu pertama, setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus dan selalu kita ada pengurapan bersama. Nanti akan kita lakukan perjamuan kudus dan ada juga nanti pengurapan bersama. Saudara boleh, saya percaya sudah kita persiapkan semua roti dan anggur dan juga mungkin minyak pengurapan yang sudah ada pada setiap kita. Saya percaya orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Katakan amin. Nah bulan ini saya akan berbicara sepanjang bulan Mei adalah bulan sukacita. Katakan bulan sukacita. Saudaraku, sepanjang bulan ini biarlah kita berlimpah dengan sukacita. Tema yang akan saya angkat bagi kita adalah bersukacitalah senantiasa. Katakan bersukacita. Orang bersukacita itu kelihatan dari wajahnya saudaraku. Coba lihat wajah Bapak Ibu atau mungkin dengan anak di kiri kanan saudara katakan, senyum dong gitu loh. Iya, jangan cembetut terus saudaraku. Ya, kalau senyum itu indah saudaraku. Coba sekali lagi lihat dulu kiri kanan, senyum dulu ya. Iya, kalau senyum itu walaupun gak punya uang gak kelihatan saudaraku. Ya. Tapi saya tahu kita juga berlimpah dengan uang kok. Amin. Amin. Nah bulan ini tema akan saya angkat biar sepanjang bulan ini keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, pelayan Tuhan, gereja yang bersukacita senantiasa. Katakan amin. Nah mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 4. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah memberkati dan memberikan roh sukacita dan kegirangan bagi setiap kita. Mari terus kita pelihara. Saya tidak lama menyampaikan firman Tuhan saudaraku karena kita nanti ada ibadah pengurapan. Tapi coba kita simak. Saudara tangkap, jangan izinkan roh kita sedih.
Filipi 4 ayat 4, coba kita baca bersama-sama. Saudara kalau sudah dapat buka Alkitab saudara. Filipi 4 ayat 4, kita baca bersama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayo sekali lagi kita baca sama-sama, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Katakan, bersukacita. Wow, betapa pentingnya bersukacita saudaraku. Nah, saudaraku coba kita lihat ayat ini. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bahkan sampai ditekankan ada 2 kali. 2 kali dikatakan bersukacitalah. Betapa pentingnya hari-hari ini saudaraku kita berlimpah dengan sukacita. Saya mengajak saudara di minggu pertama ini nanti kita akan diurapi Tuhan dan kita akan menerima perjamuan kudus. Sambutlah dengan sukacita. Memang orang bisa mampu bersukacita kalau keadaannya lagi enak saudaraku. Tetapi kalau keadaan tidak enak kita tidak pernah mampu bersukacita. Sukacita dari Tuhan dan sukacita dari dunia itu 2 hal yang berbeda. Kalau sukacita dari Tuhan itu datangnya dari dalam saudaraku. Dari dalam itu terpancar di wajah kita, betul tidak saudara? Tapi kalau sukacita dari dunia beda. Itu datangnya dari luar. Datangnya dari luar. Makanya sukacita dari dunia ini dipengaruhi oleh keadaan. Seharusnya kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, apapun yang terjadi, suka maupun duka, dia tidak pernah mengurangi sukacita dalam hidupnya. Katakan amin. Gak boleh saudaraku. Jangan izinkan roh kita padam saudaraku. Apalagi dengan keadaan sekarang ini. Hampir seluruh dunia itu sudah hampir banyak yang lockdown saudaraku. Indonesia pun seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, betul enggak? Enggak bisa bebas lagi. Saya pun terus sengaja pengen juga pulang kampung saudara. Tapi enggak bisa. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Enggak bisa lagi kita bebas bergerak seperti yang dulu-dulu. Tapi itu jangan sampai mengurangi sukacita saudara. Nah saudaraku, betapa pentingnya kita pelihara roh sukacita dan kegirangan dalam hidup kita. Biarlah sepanjang bulan Mei itu adalah bulan sukacita bagi rumah tangga kita. Suami istri bersukacita, jangan marah-marah terus. Sukacita, senyum saudaraku. Coba nyanyi dulu deh, main di app dulu. Tadi kan lagunya banyak tentang sukacita. Ayo bang. Hati yang gembira adalah obat. Semua dong. Seperti obat hati yang senang. Semua. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Bilang kiri kanan. Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Bilang kiri kananmu. Di semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya. Harus bersukacita. Kalau kita bersukacita, saudaraku, itu indah sekali, saudaraku. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan taruh di hati saya betapa pentingnya sukacita di sepanjang bulan Mei ini? Sebenarnya maaf, bukan hanya bulan Mei kita bersukacita. Setiap saat harus bersukacita. Tetapi Tuhan taruh di hati saya begitu kuat. Kenapa saudaraku? Ini bulan-bulan ke depan ini, bulan Mei ini, jujur harus kita akui. Secara manusia, ini ekonomi mungkin semakin sulit. Perekonomian makin sulit. Keadaan makin tidak baik. Orang yang berjualan pun gak bisa bebas. Orang mau beli makanan pun gak bisa bebas. Ngapa-ngapain pun gak bisa bebas. Tingkat kejahatan makin meningkat.
Perampokan di mana-mana makin terjadi. Semakin menakutkan. Tidak ada yang mendukung satupun untuk kita bersuka cita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Mengapa penting bersukacita, saudaraku? Kenapa sampai ditekankan 2 kali bersukacita? Maaf saudaraku, kadang kita sering lupa betapa pentingnya roh sukacita ada dalam hidup kita. Jangan sampai biarkan roh kita padam. Bilang kiri kanan sekali lagi, ayo bersukacita senantiasa. Amin, saudaraku. Nah, dengan cepat saudaraku, kenapa harus perlu kita bersukacita? Saudara sebagai suami, halo para suami, lambaikan tangannya dulu. Halo para istri, juga anak-anak, suami istri dan anak-anak, atau juga mungkin yang belum menikah atau sendiri menyaksikan acara ini. Coba katakan kepada dirimu sendiri, ayo bersukacita. Iya saudaraku. Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa harus kita pelihara roh sukacita dan kegirangan dalam hidup kita? Apa upah kalau kita bersukacita, saudaraku? Ada saya beri 3 upah. Yang pertama, saudaraku, saudara kalau punya catatan, boleh dicatat, saudaraku. Kalau kita memelihara roh sukacita dan kegirangan dalam hidup kita, perhatikan. Berkat yang pertama adalah, karena sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Katakan sama-sama 2, 3. Sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Siapa yang mau dilindungi Tuhan sepanjang bulan Mei? Angkat tangannya. Karena saya melihat banyak orang sudah mulai mengeluh. Dan ada orang sudah mulai menyalahkan orang-orang yang baru keluar dari penjara. Betul ya? Kasihan mereka jadi korban. Gara-gara orang keluar dari penjara lah ini. Disalahkan lagi pemerintah. Padahal belum tentu orang yang baru keluar dari penjara yang merampok itu. Mereka jadi korban, padahal itu modus sebenarnya. Tapi dengar saudaraku, saya sangat percaya firman Tuhan. Kalau rumah tangga kita berlimpah dengan sukacita, kalau hidup kita berlimpah dengan sukacita, berkat yang pertama Alkitab katakan, sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Katakan amin. Di dalam Nehemia 8 ayat 10b firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu bersusah hati, perhatikan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Lihat saya baca lagi dalam Nehemia 8 ayat 10b. Janganlah kamu bersusah hati karena sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Katakan amin. Dalam kitab Nehemia sangat jelas katakan kepada setiap kita. Jangan kita bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudara, sesungguhnya Yesus sendirilah sumber sukacita itu. Artinya begini saudaraku, kalau kita pelihara roh sukacita dalam hidup kita, berarti kita sedang membiarkan pribadi Yesus tinggal dalam hidup kita melalui rohnya yang kudus. Katakan amin. Yesus sendirilah sumber sukacita itu. Sebenarnya sukacita itulah pribadi Allah sendiri. Kalau kita biarkan Tuhan Yesus, kalau kita biarkan pribadi yang kudus itu tinggal dalam hati kita, saya percaya hati kita akan meluap-luap dengan sukacita. Kalau kita bersukacita saudaraku, janji Tuhan yang pertama, perlindungan Tuhan sediakan bagi kita. Saya berdoa supaya sepanjang bulan ini, sampai seterusnya, sampai selamanya, perlindungan Tuhan turun atas hidup kita. Kuncinya, jangan kurangi sukacita, biarkanlah tuh sukacita terus melimpah dalam hati kita. Yang mau dilindungi katakan amin. Kalau kita bersukacita, Tuhan akan berikan perlindungannya bagi kita. Yang kedua saudaraku, kalau kita memelihara roh sukacita dan kegirangan dalam hidup kita, berkat apa yang kita dapat saudaraku? Yang kedua, kalau kita memelihara roh sukacita, berkat yang kedua adalah karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita.
Kalau yang pertama tadi apa saudaraku? Perlindungan. Kalau kita berlimpah dengan sukacita, Allah berjanji dalam kitab Nehemia, Dia akan memberikan perlindungannya bagi saudara. Walaupun ada orang merencanakan yang jahat kepada saudara, tapi karena ada Tuhan dalam hidup saudara, sumber sukacita itu akan menjaga hidup kita. Katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yesus sendirilah sumber sukacita itu. Yang kedua, kalau kita memelihara roh sukacita dan kegirangan dalam hidup kita, Tuhan berikan berkat yang kedua bagi kita lah. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Katakan kekuatan. Mazmur 46 ayat 2, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Halo, siapa yang lagi sesak? Yuk. Adakah yang lagi sesak keuangannya? Ayo coba angkat tangannya. Saya kan gak lihat, tapi saudara jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang lagi sesak keuangannya? Siapa yang lagi sesak ekonominya? Siapa yang lagi sesak kesehatannya? Mungkin Anda lagi sakit. Hari ini Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kekuatan berbicara, Dia akan menyembuhkan kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus sendirilah sumber sukacita itu. Waktu kita izinkan Yesus tinggal di hati kita, maka setiap kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali. Katakan sama-sama dengan saya menjadi seperti burung Raja Wali. Iya. Yesaya 40 ayat 31. Ya Bapak Ibu boleh lihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kalau orang bersukacita senantiasa, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita dan diumpamakan kita seperti burung Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Lihat, mereka berjalan makin lama menjadi kuat. Mereka tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa. Saudara, kalau kita pelihara roh sukacita dalam hidup kita, maka Tuhan berikan berkat bagi kita. Yang kedua, berkat kekuatan. Katakan, saya mau jadi kuat. Diumpamakan kita, saudaraku, seperti apa? Seperti burung Raja Wali. Gampang saudaraku, kalau saudara buka di Google tentang menelusuri tentang apa itu burung Raja Wali. Sangat berbeda burung Raja Wali dengan burung-burung yang lain, betul tidak? Perbedaan yang menyolok burung Raja Wali dengan burung-burung yang lain. Kalau burung Raja Wali makin kuat badannya, dia makin menikmati badai itu. Sebenarnya masalah, badai itu berbicara masalah. Saudaraku, kalau terjadi masalah dalam hidup kita nggak perlu lawan, saudaraku. Hanya perlu kita hadapi. Katakan bersama-sama, hadapi. Tapi Alkitab berkata, jangan hadapi dengan kekuatan kita. Alkitab sudah jelas menulis dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang kita hadapi, kalau seandainya ada terjadi masalah yang besar dalam hidup kita. Saya lagi berbicara kepada saudara, saya pun tidak luput dari masalah. Banyak masalah yang saya hadapi. Tapi saya mau mengandalkan Tuhan di depan saya. Seperti dikatakan pemimpin pujian tadi. Kalau sepanjang bulan Mei ini kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang menuntun hidup saudara. Walaupun ada orang merencanakan yang buruk kepada saudara, saya sangat percaya Tuhan gembala yang baik akan menuntun setiap saudara, membawa saudara ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Yang setuju katakan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita bersukacita, memelihara roh sukacita, sukacita itu berbicara pribadinya Yesus tinggal di hati kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 46,
Ayat 2 sangat jelas berkata kepada kita, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan diumpamakan kita seperti burung Raja Wali. Karena Raja Wali itu binatang yang paling hebat, burung yang paling hebat. Kalau ada masalah, ada badai, badainya makin kencang. Dia nggak pernah melawan, dia mengikuti. Kemana makin kuat badainya, cukup dia mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayap lalu dia mengikuti apa, kemana arah angin. Seandainya masalah saudara besar, sebesar apapun masalahmu, jangan lawan. Ikuti maunya Tuhan apa. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara, lakukan. Sepanjang bulan Mei ini saya mengatakan, kalau saudara dan saya nurut aja sama Tuhan. Jangan nurut sama daging kita. Nurut dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, maka sukacita itu akan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Kalau sukacita itu berlimpah dalam hidup kita, hari ini Tuhan janji, Dia akan beri kekuatan bagi kita. Maka kita akan menjadi orang percaya, orang Kristen yang kuat, yang semangat, yang antusias. Mari sambutlah bulan Mei ini dengan penuh sukacita. Maka berkat-berkat akan Tuhan sediakan bagi saudara. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia. Sorakan haleluya. Yang terakhir, kalau kita pelihara roh sukacita dalam hidup kita, apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Yang ketiga, kalau kita pelihara roh sukacita dalam hidup kita, berkat yang ketiga adalah sukacita dari Tuhan itulah obat yang manjur. Katakan obat yang manjur. Wow, obatnya manjur. Itu kunci. Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian, perhatikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Tolong Pak Alen. Ya, main di app. Ya, kita nyanyi lagi nih. Ya. Boleh tepuk tangan lu bagi Tuhan. Tahu artinya sukacita dari Tuhan itulah obat yang manjur? Artinya apa? Apapun yang sakit di bulan ini, di bulan April ada yang sakit. Apanya yang sakit? Mungkin fisik kita sakit, ekonominya lagi sakit, atau hatinya lagi sakit, tidak apa-apa. Bulan ini akan menjadi bulan kesembuhan bagi saudara. Bulan mujizat bagi saudara. Amin. Kuncinya dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Katakan hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Bilang kiri kanan, hati boleh tertawa semua. Ha-ha, Tuhan senang. Bilang kiri kananmu, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang Yesus senang. Yesus senang. Tepuk tangan dong. Tuhan janji bagi kita, kalau kita pelihara roh sukacita itu dalam hati kita, Tuhan berjanji akan ada obat yang manjur. Amin. Sukacita itulah pribadi Allah sendiri. Karena Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi lihat, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Bilang kiri kananmu, jangan patah semangat bro. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Apapun yang saudara alami, jangan putus asa. Kalau kita putus asa, Tuhan katakan apa? Tulang-tulangnya kering. Kalau tulang-tulang kering, lihat ini. Kalau tulang kering berarti apa? Kropos, berarti penyakitan. Kalau tulang udah kropos berarti akan mengalami kelumpuhan.
Tidak ada gairah lagi untuk datang ke rumah Tuhan. Tidak bergairah lagi melayani Tuhan. Hanya sungut-sungut dan saling menyalahkanlah yang terjadi. Tetapi kalau hati gembira, ada kita masalah, tidak perlu kita menyalahkan satu dengan lain. Harus saudara pelihara roh sukacita dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, kita harus sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Bilang kiri kanan, serius. Ngapain seriusnya? Jaga hati. Harus kau rawat hati. Hati kita harus kita rawat. Sungguh-sungguh. Bilang kiri kanan, serius. Iya, serius jaga hati. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Saya mau ingatkan bagi kita. Ini Tuhan taruh di hati saya. Di bulan Mei ini, dengar nih. Jangan engkau izinkan terus hatimu terisi dengan hal-hal yang negatif. Dengar nih. Kalau kita izinkan terus hati kita dengan hal-hal yang negatif, maka engkau akan mendapatkan namanya tawar hati. Kalau hati kita sudah tawar, Alkitab berkata, jika garam itu sudah tawar, tidak ada gunanya lagi, dibuang dan diinjak-injak orang. Kita nggak boleh mengalami ketawaran hati. Bilang kiri kanan, nggak boleh tawar hati. Harus semangat. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lihat ya, jangan main-main dengan tawar hati. Bilang kiri kananmu sekali lagi, jangan taruh hati bro. Ayo, yang melayani Tuhan, jangan tawar hati. Hai suami, bilang sama istrimu, ma jangan tawar hati. Suami istri bilang sama suamimu, pa jangan tawar hati. Semangat untuk Tuhan. Alkitab berkata kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, udah tawar hati, sesak pulau. Apa upahnya? Kecillah kekuatanmu. Apa arti kecil? Ya cilik, tidak ada semangatnya. Memang masih ingat Tuhan, masih mau ke gereja, masih mau melayani. Semua masih mau, tapi melayaninya enggak sungguh-sungguh. Tetapi hari ini Alkitab mengatakan kepada kita, jika kita pelihara roh sukacita di hati kita, berkat yang ketiga Tuhan berikan bagi kita adalah obat yang manjur. Nah saudaraku, ayo saya akhiri di sini. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Saya mengajak saudara, peliharalah roh sukacita dalam hidup kita. Ayo bilang kiri kananmu sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Pelihara roh sukacita. Kenapa harus kita pelihara? Kita harus memelihara roh sukacita dalam hidup kita. Kalau kita memelihara roh sukacita dalam hidup kita, maka kita mendapatkan 3 berkat pada hari ini, pada bulan ini. Yang berkat yang pertama adalah karena sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Yang kedua adalah karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, kalau kita memelihara roh sukacita dalam hidup kita, karena sukacita dari Tuhan itu adalah obat yang manjur bagi hidup kita. Obat yang manjur berbicara apa? Bulan ini akan berlimpah dengan mujizat hidup saudara. Amin. Apa yang kau kerjakan akan tumbuh berhasil dan beruntung. Amin. Katakan yes. Yes. Amin Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum Padamu Yesus. Ini hatiku Tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. sekali lagi katakan sama-sama. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya mengajak saudara, responilah Tuhan yang sedang hadir dalam rumah tangga kita. Bulan ini begitu hebatnya, begitu baiknya Tuhan berjanji atas kita. Jangan izinkan rohmu padam. Peliharalah roh sukacita sepanjang bulan ini. Ingat, Yesuslah sumber sukacita itu. Amin. Sumber sukacita itu adalah Yesus sendiri. Izinkan dia tinggal di hidupmu. Izinkan dia tinggal di hatimu. Izinkan dia tinggal di rumah tanggamu. Izinkan dia tinggal di pekerjaanmu. Izinkan dia tinggal di kuliahmu. Izinkan dia tinggal dalam pelayananmu. Kemanapun engkau melangkah, biarlah roh sukacita itu ada dalam hidupmu. Kalau ada roh sukacita dalam hidup kita, Tuhan berjanji akan Tuhan berikan perlindungan bagi hidupmu. Dia akan memberikan kekuatan yang prima. Dia akan memberikan kekuatan yang sempurna bagi kita. Bahkan dia berjanji, hidup kita akan berlimpah dengan mujizat. Karena dia berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jikalau engkau sedang mengalami sakit secara fisik, saat ini sebelum kita masuk perjamuan kudus, saat ini saya mengajak kita taruh tangan di dada kita. Karena saya sangat percaya semua dimulai dari sikap hati. Jangan ada yang lain. Saya minta saudara rendahkan hati kita. Kosongkanlah hati kita hari ini. Kosongkanlah hatimu dari perkara-perkara dunia. Biarlah hanya roh sukacita, yaitu pribadi Yesus yang kudus itu tinggal di hatimu. Jangan ada yang lain. Perkataan orang lain tidak akan pernah mensupport saudara, membangun saudara, tidak apa-apa. Tapi hari ini Tuhan janji, akulah sumber sukacita itu. Jikalau kau pelihara itu, jikalau kau pelihara aku dalam hatimu, aku akan memberikan perlindungan bagimu. Sepanjang bulan Mei ini, perlindunganku nyata atas rumah tanggamu. Sepanjang bulan Mei ini, kekuatanku yang baru ku limpahkan bagi hidupmu. Sepanjang bulan Mei ini, dia berjanji, hidupmu akan penuh dengan kesehatan, mujizat. Sebab sukacita itu adalah obat yang manjur dalam hati kita. Taruh tangan dada kita. Katakan kepada Roh Kudus, masuklah Roh, masuklah Yesus dalam hatiku. Berkuasalah di hatiku. Biarlah roh sukacita itu tinggal dalam hatiku. Ya, kalau diingatkan Tuhan, ada satu hal yang tidak baik engkau simpan di hatimu. Mungkin engkau sedang membenci orang. Mungkin engkau sedang kesal kepada keadaan. Saat ini angkat tanganmu sama-sama. Lepaskanlah, minta ampunlah sama Tuhan. Biar roh sukacita itu masuk dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Biar janji Tuhan ini sungguh-sungguh digenapi bagi kita. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Abba. Layakkan kami. Layakkan kami. Layakkan anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Biar kami layak menerima tubuh dan darahmu. Roti dan anggur yang akan kami makan bersama-sama. Ayo mulai buka tangan kita. Buka tangan saudara. Ya buka tangan. Ya kuduskan. Sucikan Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan Yesus, biarlah roh sukacita itu melimpah-limpah dalam hati kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Biarlah sepanjang bulan Mei ini
Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Amin. Aku berdoa kepada setiap umatmu. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas rumah tanggamu. Amin. Perlindungan Tuhan turun atas anak-anakmu. Amin. Terimalah kekuatan dari surga sepanjang bulan ini. Amin. Alamilah mujizat. Karena Tuhan berkata, Dialah obat yang manjur. Teguhkan kami lewat perjamuan kudus. Nanti waktu kami makan roti dan anggur. Waktu kami minum anggur dan makan roti. Maka Engkau menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara mulai persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ada roti yang mungkin para kulor sudah ambil dari gereja. Bagi saudaraku yang tidak sempat, boleh juga roti biasa, roti kering, atau juga mungkin kalau nggak sempat mengambil anggur seperti ini, boleh juga saudaraku teh atau mungkin sirup yang berwarna. Saudara boleh ambil sebagai ganti roti dan anggur yang akan kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus sendiri sumber sukacita itu sudah ada di hati kita. Mari dengan sikap yang benar saya ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti dan anggur. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami percaya roti dan anggur yang ada di tangan kami. Inilah roti yang biasa. Tapi jikalau Engkau kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Waktu kami menikmati tubuh dan darah-Mu, maka kami satu persekutuan dengan Engkau. Yang sakit akan Kau sembuhkan. Yang lemah akan Kau kuatkan. Karena roh sukacita itu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti di atas tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam hari ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dengan sikap doa. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Yesus sendiri? Percayakah saudara akan hal ini? Jika engkau percaya, mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari angkat cawan di atas tangan kanan kita. Dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudaraku berada. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di atas tangan kanan kita adalah darah Yesus sendiri yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang menyucikan dosa kita, bahkan yang menyembuhkan penyakit kita. Percayakah saudara akan hal ini? Minumlah dalam nama Yesus, terimalah mujizat Tuhan. Oh, mari angkat tangan kita, angkat tangan kita. Oh, mari angkat tangan kita. Oh, mari buka tangan saudara. Oh,
Segala pujian syukur keluarga hanya bagimu Tuhan. Oh, dalam segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari buka tangan saudara. Mari sejenak kita menyembah dalam bahasa roh. Jesus. Ayo siapkan hati saudara untuk menerima pengurapan. Sepanjang bulan Mei ini hidup kita akan diurapi oleh Roh Kudus. Biarlah roh sukacita, roh sukacita. Ayo buka tangan saudara. Mulailah terima pengurapan di rumah-rumah. Kau jamaah, mulailah bacakan. Terima pengurapan dari Kristus. Roh sukacita melimpah dalam hidupmu. Sepanjang bulan Mei Tuhan mengurapimu. Tuhan mengurapi suami dan istri, anak-anak, bisnis, karir. Terima. Jesus. Coba. Yang sakit akan sembuhkan. Sekarang ambil minyak urapan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Saya berdoa sepanjang bulan Mei, di minggu pertama ini akan menentukan hidup kita. Responnya Tuhan berjanji roh sukacita jika kita pelihara dalam hidup dan rumah tangga kita. Tuhan berjanji ada 3 berkat, berkat perlindungan, berkat kekuatan, dan berkat mujizat, yaitu tentang obat yang manjur akan Tuhan berikan bagi kita. Angkat tangan kita yang pertama. Waktu kita oleskan minyak urapan atas hidup kita, maka perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan mujizat dari Kristus akan nyata sepanjang bulan ini. Di tengah-tengah hidup kita. Nanti waktu kita oleskan minyak urapan secara khusus, oleskan minyak urapan di bagian yang sakit.
sakit apapun saudara alami, kuasa Tuhan sama di gereja atau di rumah saudara. Dari tempat ini saya berkata engkau menjadi sembuh. Amin. Karena hari ini Tuhan berkata tentang obat yang manjur. Dialah yang menyembuhkan saudara. Amin. Saat ini mari kita ambil minyak urapan itu. Kuralabata karabata karabala bala 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 bala. Ayo. Angkat minyak urapan ini. Tuhan Yesus, inilah minyak yang biasa. Tapi kalau kami oleskan ini atas hidup kami, maka kami akan menjadi seperti Daud. Sepanjang bulan Mei ini, Goliat di depan kami akan kami kalahkan. Binatang buas yang siap menerkam kami. Karena firman-Mu berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Tidak akan pernah bisa menerkam kami. Karena kami hidup dalam sukacita. Kami hidup dalam pengurapan. Kuduskan minyak urapan di setiap tangan anak-anak-Mu. Di rumah-rumah. Waktu kami oleskan minyak urapan. Maka saat ini juga Engkau akan mencurahkan pengurapan double portion. Pengurapan Tuhan. Dari Tuhan turun atas kami. Mari taruh minyak urapan di tangan kita. Ikutin sama-sama. Ya. Pertama kita urapi. Taruh tangan kita di bagian kepala kita. Nanti jika engkau suami, boleh engkau tempangkan tanganmu buat istri dan anak-anakmu. Lepaskan berkat Tuhan, jadilah engkau menjadi imam sepanjang bulan ini. Mari, urapi kami saat ini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pengurapan. Terima pengurapan. Ayo musik. Terima. Sekarang kalau ada yang sakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Karena Tuhan berjanji hari ini, jikalau roh sukacita itu di hati kita, maka itulah obat yang manjur. Taruh tangan di bagian yang sakit. Saat ini Tuhan, setiap umat-Mu yang menyaksikan acara ini, kami tumpangkan tangan kami di bagian yang sakit. Saat ini Engkau sembuhkan. Amin. Sembuh. Amin. Perkatakan sembuh. Sembuh dalam Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Terima mujizat. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Oh, para suami, tumpangkanlah tanganmu atas istri dan anak-Mu. Jadilah imam. Dalam nama Yesus, iya. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, Tuhan Yesus. Hamba-Mu tahu matamu tertuju Tuhan ke setiap rumah-rumah. Amin. Sepanjang bulan ini, angkat tangan kita. Kau terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa sepanjang bulan Mei, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat perlindungan turun atas rumah tangga saudara. Berkat kekuatan. Yang lemah berkata aku kuat di dalam Tuhan. Yang sakit berkata aku sembuh di dalam Dia. Sepanjang bulan Mei, bulan berkemenangan, bulan sukacita bagi kami. Engkau sendiri yang membuat mujizat bagi kami. Melebihi dari apa yang kami doakan dan kami harapkan. Terjadilah bagi umat-Mu. Terjadi bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diurapi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa sepanjang bulan ini, saudara. Berkat Tuhan, berkat perlindungan, kekuatan dan mujizat akan menyertai hidup saudara. Amin. 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 Memberkati. Haleluya.
Terima kasih untuk Bapak Gembala kita terkasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan semakin meneguhkan hati kita untuk memelihara roh sukacita. Amin. Waktunya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan umum, bahkan pembangunan rumah Tuhan. Mari saudara, saya ajak Anda untuk mengangkat tangan bersama-sama, sekaligus kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, kami membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, Engkau kembalikan berlipat kali ganda bagi setiap mereka. Dan biar setiap umat-Mu boleh memelihara roh sukacita dalam hati dan hidup mereka. Dan menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami menerima sukacita itu, berkat yang melimpah akan mengiring kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami terkasih. Doa kami bersama-sama sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Biar Bapak Gembala kami terus Engkau angkat naik Tuhan. Amin. Engkau bawa dia kepada pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Dengan sukacita setiap kami akan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, bagi Anda yang ingin menyampaikan persembahannya, mungkin terkendala untuk menyampaikannya ke sekretariat, Anda bisa menghubungi ketua KUL Anda masing-masing. Selain itu juga dapat mengirimkan ke rekening GBI Ceria yang sudah tersedia nantinya di awal ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan kau bersama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari buka tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menikmati pujian penyembahan. Di dalam hadirat-Mu kami diberkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Anugerah-Mu terus berlimpah bagi bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bangsa kami adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Bangsa kami adalah bangsa yang berlimpah dengan sukacita. Bangsa ini dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Indonesia menjadi biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai bangsa kami. Sepanjang bulan Mei ini, kami percaya Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik. Ekonominya makin baik. Jumlah yang korban corona Tuhan makin berkurang. Dan banyak disembuhkan. Dan kami halau roh kematian keluar dari bangsa kami. Dalam nama Yesus. Dan saat ini angkat tangan kita. Kami lepaskan roh kehidupan. Roh sukacita bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat para pemimpin kami semua Tuhan berkati, dari Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Sabta dan juga Pak Rawing Tuhan. Keluarga mereka semua Kau sertai. Hamba-Hamba-Mu semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati. Sekali lagi saudaraku yang ada di rumah, buka tangan saudara. Biarlah sepanjang bulan Mei, berjalanlah, alamilah Tuhan. Peliharalah roh sukacita itu. Sukacita itu adalah
pribadi Yesus sendiri. Yes. Maka sepanjang bulan Mei, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan, yaitu hati yang gembira Yes, Tuhan. yang akan terjadi dalam hidup saudara. Amin, Tuhan. Tuhan berikan nyata dalam rumah tangga, dalam bisnis dan karir saudara. Amin. Karena itu, angkat tangan kita sekali lagi. Teguhkanlah berkat ini bagi umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan menjadi bagian kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman bersama-sama katakan, amin. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan pada minggu kedua. Tuhan akan memberkati kita. Sepanjang bulan Mei berjalanlah dengan Tuhan. Pasti kita disertai Tuhan. Amin. Ibadah Raya GBI MPI Ceria Jambi tanggal 10 Mei 2020 akan dilaksanakan secara online jam 9 sampai dengan selesai melalui channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi.